Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Bapak dan Ibu guru PAI yang saya hormati serta anak-anakku sekalian yang Bapak banggakan, Ramadan sebentar lagi akan meninggalkan bulan yang sangat istimewa ini akan segera pergi. Tentunya kita akan merasa sedih ketika kita ditinggalkan oleh tamu yang sangat istimewa, tamu yang sangat dinantikan oleh seluruh umat muslim di dunia. Akan tetapi kita tidak usah berkecil hati. Mari kita manfaatkan. Mari kita sibukkan diri dan optimalkan ibadah kita di 10 terakhir Ramadan ini. Yaitu salah satunya dengan iktikaf. Apa itu iktikaf? Iktikaf secara bahasa artinya adalah menetap atau tinggal di suatu tempat. Sementara menurut istilah, iktikaf artinya berdiam diri atau menetap di dalam masjid dengan niat dan tujuan hanya semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mencontohkan kepada kita yaitu iktikaf sebagaimana hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. An Aisyah radhiyallahu anha zaujin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam anna Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kana ya'takiful asral awakhira min Ramadana hatta tawaffahullah summa takafa azwajuhu min ba'd. Dari Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau menuturkan bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan iktikaf di 10 hari terakhir Ramadan hingga beliau wafat. Dan setelah wafat, istri-istrinya yang meneruskan atau melanjutkan. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dengan demikian, kita bisa melaksanakan ibadah yang istimewa ini, yaitu iktikaf. Sebelum kita melakukan iktikaf, tentunya ada beberapa ketentuan yang harus kita perhatikan. Yang pertama, rukun iktikaf. Apa saja rukun iktikaf? Yang pertama adalah niat. Kemudian yang kedua, karena iktikaf ini adalah merupakan suatu amalan atau pekerjaan, maka harus ada pelaku atau ada orang yang melakukan iktikaf. Kemudian yang ketiga adalah tempat untuk beriktikaf. Jadi tentunya yaitu masjid. Jika seseorang melakukan iktikaf akan tetapi tidak dilakukan di dalam masjid, maka itu bukan termasuk iktikaf. Kemudian ada syarat yang harus dipenuhi jika seseorang akan melakukan iktikaf. Yang pertama tentunya harus beragama Islam. Kemudian yang kedua harus bersih atau suci dari hadas besar. Kemudian yang ketiga harus orang yang berakal sehat. Itu syarat ketika seseorang akan melakukan iktikaf. Kemudian bagaimana hukum asal muasal iktikaf? Hukumnya asalnya adalah sunnah. Namun iktikaf bisa berubah hukum menjadi wajib ketika seseorang bernazar. Maka jika seorang bernazar untuk melakukan iktikaf, itu wajib untuk dilaksanakan. Bisa menjadi haram ketika dilakukan oleh seorang perempuan atau seorang istri yang tidak memperoleh izin dari suaminya. Dan bisa menjadi makruh jika iktikaf dilakukan oleh seorang yang mana ketika seorang keluar akan menimbulkan fitnah. Itu yang termasuk bagian dari hukum iktikaf. Kemudian apa keutamaan atau hikmah dari iktikaf itu? Yang pertama tentunya kesempatan untuk memperoleh malam Lailatul Qadar.
karena itikaf dilakukan di 10 hari terakhir Ramadan, maka potensi atau peluang untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar bisa diraihnya. Salah satunya dengan cara itikaf. Kemudian yang kedua, sebagai sarana untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah, untuk belajar beribadah agar lebih khusyuk. Kemudian yang ketiga, menghindari dari perbuatan-perbuatan maksiat. Kemudian yang keempat, sebagai evaluasi atau muhasabah diri dan untuk mengingat diri akan dosa-dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, marilah kita bersama-sama di 10 terakhir Ramadan ini untuk melakukan iktikaf di dalam masjid. Lalu apa saja rangkaian kegiatan yang bisa kita lakukan ketika kita iktikaf? Yang pertama, kita bisa berzikir. Berzikir sebanyak-banyaknya, mengingat Allah sebanyak-banyaknya. Kemudian yang kedua, bertasbih. Yang ketiga, membaca Al-Quran, memahami isi Al-Quran, dan mempelajari ilmu-ilmu agama yang lainnya. Memang iktikaf boleh dikerjakan bukan hanya di 10 terakhir Ramadan saja, bahkan dari tanggal 1 Ramadan pun boleh dilakukan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan hingga dipertemukan kembali dengan Ramadan berikut. Amin ya rabbal alamin. Billahi fisabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.